Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Adit, silakan maju untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Mari teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Terima kasih Adit kembali ke bangkunya kembali. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Sudah sarapan? Terima kasih, berarti semangat ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila yang akan dipimpin Alvino. Alvino, silahkan maju ke depan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Terima kasih Alvino. Silahkan kembali ke bangkunya. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah belajar yang namanya bangun datar. Ada persegi panjang. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu bangun ruang. Ternyata bangun datar dan bangun ruang itu saling berkaitan. Bangun ruang itu berkaitan dengan bangun datar. Bangun datar berkaitan dengan bangun ruang. Nah, hari ini Bapak akan memberikan materi bangun ruang, kubus dan balok. Siapa tahu yang bangun ruang itu apa? Oke, apa Mas? Bangun yang termasuk 3 dimensi. Ansa? Bangun yang memiliki ruangan. Jawaban temanmu ada yang menjawab bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi. Satu lagi teman kamu menjawab bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruangan.
Sebelum Bapak masuk ke materi bangun ruang kubus dan balok, akan saya jelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita akan belajar menyimpulkan ciri-ciri bangun ruang kubus dan balok. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang kedua, peserta didik mengkategorikan bangun ruang kubus dan balok secara spesifik berdasarkan ciri khusus. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menggambar bangun ruang kubus dan balok dengan kreatif berdasarkan ciri yang telah disimpulkan. Nah, jadi ketiga tujuan pembelajaran ini pagi hari ini harus tercapai. Yang pertama yaitu menyimpulkan ciri-ciri. Nah, Bapak akan menjelaskan yaitu tentang bangun ruang. Silahkan semuanya tayangan dilihat, diperhatikan tayangan dari materi bangun ruang dan bangun. Oke. Nah, kita akan belajar balok dan kubus. Nah, sebelum kita masuk ke bangun balok dan kubus, coba anak-anak di ruangan ini yang bentuknya seperti bangun balok dan kubus, ada nggak di ruangan kelas kamu? Ada. Contohnya apa? Oh, almari, oke, ya. Apalagi? Oh, kotak P3K, iya. Apalagi? Kardus, apalagi? Masih banyak lagi, ya. Seperti ruangan kelas kita. Ruangan kelas kita ini juga termasuk bangun ruang karena memiliki ruangan. Oke, ya. Jadi materi untuk pagi hari ini yaitu kita dua bangun ruang, yaitu balok dan kubus. Perhatikan untuk yang pertama kita akan melihat balok. Apa itu balok? Balok itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang yang tidak satu pasang di antaranya berukurannya berbeda. Tadi berarti temanmu yang menjawab bangun ruang adalah bangun yang termasuk 3 dimensi. Salah apa betul? Betul. Ya, betul. Jadi bangun ruang itu termasuk bangun 3 dimensi. Kemudian temanmu juga menjawab bangun ruang termasuk bangun yang memiliki ruangan. Salah apa betul? Betul. Berarti bangun ruang itu termasuk bangun yang memiliki ruangan dan termasuk bangun 3 dimensi. Jadi balok, nih, ini apa? Balok ya. Lah ini termasuk bangun ruang balok. Dia punya ruangan, ya enggak? Dia punya ruangan. Temanmu menjawab tadi bangun ruang yang memiliki ruangan, betul. Ya. Kemudian 3 dimensi, betul. Oke. Balok dikatakan itu balok setiap 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang di antara berukurannya berbeda. Jadi balok itu ukurannya berbeda. Contohnya ini sama ini ukurannya beda. Beda enggak? Beda. Ini sama ini berbeda? Nah, kemudian ini sama ini berbeda? Nah,
Jadi balok itu ukurannya tidak sama. Balok memiliki yang namanya, ini namanya apa? Lebar. Ini panjang. Dan ini adalah tinggi. Jadi balok memiliki lebar, panjang, dan tinggi. Oke. Nah, hari ini kita juga akan belajar unsur-unsurnya. Balok ini memiliki apa saja unsurnya. Kita lihat. Nah, oke, ini balok. Unsur yang pertama, sisi balok. Sisi balok itu adalah bidang yang memisahkan antara bagian dalam dan bagian luar. Sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen. Kongruen itu berarti sama, sejajar. Dan balok memiliki 6 buah sisi. Ini balok yang dikatakan memisahkan antara bagian dalam dan bagian luar. Ini termasuk sisi enggak? Ini termasuk sisi? Ini termasuk sisi? Ini termasuk sisi? Ini termasuk sisi? Tidak. Yang dikatakan sisi itu adalah mukanya. Ini, dan bawah. Itu sisi. Oke, lah. Kita lihat di situ. Balok memiliki 6 sisi. Mana saja yang termasuk sisi balok? Yang pertama, ada yang bisa? Yang pertama, AB. AB menjawab AB. EF ya, itu. Ya, ABF, ABF, ABEF atau bisa ADEH. Itu sisi. Nah, tadi yang disebutkan teman kamu itu ABEF, apakah itu juga termasuk sisi? Iya. Termasuk sisi ya. Jadi yang pertama yaitu ADEF. Jadi ini bentuknya adalah persegi. Oke, yang kedua, sisi yang kedua. Kita lihat sisi yang kedua, apalagi? Ada yang tahu? Sisi yang kedua. Ya, Sahlu. ABCG, ABCD. Kita lihat. Ya, ABCD. ABCD. Termasuk sisi? Dia berbentuk apa? Persegi? Persegi panjang. Lah. Baru 2. Padahal harusnya 6. Oke, kita lihat lagi. Apalagi di situ ada apa lagi? DCGH. DCGH mana DCGH? DCGH. Ini termasuk sisi? Bentuknya apa? Persegi panjang. Berarti sudah ketemu 3. Ya, yang pertama tadi ADEH, yang kedua ABCD, yang ketiga DCGH. Sudah ketemu 3. Paham? Paham? Oke. Mungkin ada yang lain yang bisa menyebutkan dari selain ketiga sisi ini. Kelompok 1? Ya, kelompok 4, Naufal, ya sebutkan. BCE,
FG. Kita lihat BC, FG. Yang keempat. Ya, BC, FG. Nah, ini BC, FG. Itu juga termasuk sisi dari balok. Bentuknya apa? Persegi. Ya, bentuknya persegi. Yang kelima, ada siapa lagi? Kelompok berapa yang bisa menyebutkan? Yang kelima. Tunjuk jari. Oke, ya, Mita. EF, GH. Kita lihat. EF, GH. Iya. EF, GH. EF, GH ini juga termasuk sisi dari bangun ruang balok. Bentuknya seperti apa? Persegi panjang. Oke. Yang terakhir, sisi yang terakhir. Bisa yang menyebutkan? Ya, Nabila. ABEF. Kita lihat. Ya, ABEF. Berarti jumlah sisi dari bangun ruang balok ada 6. Nah, berarti kamu sudah mengetahui tadi ada ADEH, ada ABCD, DCGH, BCFG, EFGH, ABEF. Berarti ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, dari sisi balok, kamu bisa menyimpulkan. Jadi ada 6 sisi dari balok. Nah, ada berapa dua persegi? Ada berapa? 2 persegi ya? Ada berapa persegi? 2 persegi. Ada berapa persegi panjang? 4. Oke, kita lihat. Kita lihat bersama. 2 persegi. 1, 2. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi, balok itu terbentuk dari 2 persegi dan 4 persegi panjang. Paham? Paham. Oke. Untuk sisi, paham ya? Oke. Unsur yang kedua dan masih yaitu balok. Nah, rusuk. Rusuk itu adalah garis potong antara 2 sisi bidang balok dan terlihat seperti kerangka. Yang dikatakan rusuk itu adalah garis potong antara 2 sisi. Mana toh Pak yang garis? Nah, ini dengan ini. Ini kan tadi sisi 1, sisi 2. Berarti 2 sisi yang saling berpotongan. Berarti di tengah sini enggak? Salah enggak kalau di sini? Termasuk rusuk enggak? Rusuk enggak? Bukan. Ya, yang dikatakan 2 sisi bidang balok itu berarti yang dikatakan rusuk adalah garis ini. Paham? Garis ini. Pak, apakah ini juga termasuk rusuk? Iya. Apakah ini termasuk rusuk? Apakah ini termasuk rusuk? Tidak. Ya, rusuk itu adalah antara 2 sisi bidang atau yang terlihat seperti kerangka. Oke, coba kelompok 1 bisa menyebutkan rusuk yang pertama. Karena rusuk pada balok itu jumlahnya 12. Kelompok yang bisa menjawab, yuk kelompok 1. Ya. AB, kita lihat rusuk yang pertama. AB, betul. Kelompok kedua, ya. BC, oke, BC. Kita lihat.
BC. Kelompok ketiga CD. Oke. Kelompok keempat AD. Kelompok 5 EF. Kelompok ke-6 FG. Kelompok ke-7 GH. Itu ada 7, baru 7 rusuk. Padahal balok memiliki 12 rusuk. Berarti baru AB. Baru ini ya yang disebutkan. AB sudah, BC sudah, kemudian CD sudah, kemudian AD sudah, EF sudah, EF berarti sini ya, EF sudah, FG sudah, kemudian GH sudah. Yang belum yang mana? Yang belum yang mana? Coba kita lihat, coba. EH, ya, EH, oke. Biar pembelajaran kita semangat, ayo kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Oke, masih semangat belajar? Kita kembali ke rusuk balok. Tadi baru ketemu berapa? Baru ketemu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti masih kurang berapa? Kurang 4. Harus memenuhi 12. Kalau ini berarti masih kurang. Ada lagi yang termasuk rusuk? Oke, Hafid. AE. Hafid menjawab AE. Apakah betul AE? Kita lihat. AE betul. Siapa lagi? Isahlu. BF kita lihat. Oke. Ya. Oke. Masih kurang berapa? Masih kurang 2. Siapa lagi yang bisa? Ya. Alsi. CG. CG. Oke. CG. Masih kurang? 1 lagi tadi ya. Yuk, Naura. DH. Oke. DH. Apakah sudah ada 12? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti sudah 12 rusuk pada balok. Selanjutnya, unsur yang ketiga, titik sudut pada balok. Titik sudut itu adalah titik potong antara 2 rusuk atau disebut juga titik pojok. Contohnya di kelas kita, ada titik pojoknya enggak? Itu termasuk titik pojok? Ini termasuk titik pojok? Ini termasuk titik pojok? Ini termasuk titik pojok? Apa? Sisi, ya. Berarti sekarang kita belajar titik sudut pada balok. Yang dikatakan titik potong antara 2 rusuk, itu berarti yang bagaimana ya? Titik potong antara 2 rusuk. Nah, Pak Guru jelaskan. Yang dikatakan titik potong antara 2 rusuk, berarti ini rusuk enggak? Ini rusuk enggak? Nah, di sini ini disebut sebagai titik sudut atau titik pojok. Kalau ini berarti ini dengan ini, titik pojoknya huruf apa? Huruf H. Kalau ini
garis A dengan garis C. Berarti titik pojoknya apa? Oke. Ya, kita ulas bersama. Coba. Yang pertama, titik sudut pada balok. Ya udah ketemu A ya. Kemudian B. Oke, kemudian C. Kemudian B. Oke. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Yang terakhir ya, kita hitung, bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ternyata betul. Titik sudut pada balok ada 8. Paham semua? Anak-anak, dari sisi, tadi sisinya berapa? Sisi balok. Kemudian rusuknya balok berapa? Titik sudutnya berapa? Oke, berarti sudah bisa mengetahui unsur-unsur bangun ruang pada balok. Kemudian yang kedua, kita akan belajar juga tentang kubus. Ya, kubus. Apa toh itu kubus? Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi. Sama enggak 3 dimensinya? Sama ya? Sama ya? Yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Tahu bujur sangkar itu apa? Persegi. Ya, betul. Itu persegi. Kubus juga disebut sebagai bidang 6 beraturan. Kubus juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Nah, jadi kubus itu termasuk 3 dimensi karena bangun ruang. Kemudian kubus itu berbentuk bujur sangkar. Itu seperti tadi apa? Persegi. Ya, ini Pak Guru punya contohnya. Ini apa? Kubus. Kubus itu berarti bentuknya sama. Yang dikatakan bujur sangkar yang ini, persegi. Ini persegi, dan juga ini persegi. Enggak mungkin ini persegi panjang. Apakah itu kubus? Tidak. Apa? Balok. Ya. Kemudian kubus juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Ini berarti ada prisma segi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia dijuluki juga sebagai prisma segi 4. Ini namanya kubus. Ya. Jadi kubus itu ukurannya harus sama apa tidak? Sama, karena berbentuk bujur sangkar. Kalau ini 6, sini 7 boleh? Kalau sini 5 boleh? Kalau sini 3 boleh? Sini 10, sini 12? Nah, syaratnya harus sama. Oke. Kita belajar unsurnya dari kubus. Oke. Bentuknya kubus. Yang pertama adalah sisi. Tadi sudah mengetahui balok. Sisi itu tadi apa? Muka ya? Muka pada bangun ruang. Lah, mukanya apakah mukanya balok dengan mukanya kubus itu sama? Sama? Kita lihat coba. Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus, berarti sisinya. Nah, tadi sudah tahu ya, sisi kan berarti muka ini ya. Ini ya, ini itu ya. Itu berarti sisi. Nah, dari gambar yang Pak Guru tayangkan di depan ini, siapa yang bisa menyebutkan sisi dari kubus? Yo. Ya, selalu. Ya. AD, E, H.
A, D, E, H. Kita lihat coba A, D, E, H. Betul enggak? Ya, betul. A, D, E, H. Siapa lagi yang berani maju ke depan? Nunjukkan ya, Marsha. Tunjukkan mana selain A, D, E, H yang termasuk sisi kubus lainnya. Ya, Marsha. Oke. Mana Marsha? Tunjukkan pakai penggaris. A, B, C, D. Kita lihat. Kita lihat. Oke. Betul? Betul? Ya, beri tepuk tangan untuk Marsha. Oke. Betul. Terima kasih Marsha, kembali ke tempat. Berarti betul. A, B, C, D. Nah, siapa lagi yang bisa menyebutkan sisi yang lain dari bangun ruang kubus? Ya, Nabila, silakan maju. Maju sini ya. Ayo. Sudah 2, harus 6 ya. Harus dilengkapi 6, tidak boleh kurang dari 6. Yo, mana? B, C, F, G. Kita lihat. Nabila menyebutkan B, C, F, G. Oke. Yang ketiga. Lah, apakah kalau Nabila menyebutkan B, C, F, G termasuk sisi? Iya, betul. Kalau D, C, G, H apakah juga termasuk sisi? Ya, berarti sudah 4, kurang 2. Oke ya Nabila, terima kasih. Yuk kita kasih tepuk wow untuk Nabila. Dikasih W, kasih O, kasih W. Keren. Wow. Keren. Tepuk tangan untuk Nabila. Oke. Ya, tadi berarti sudah disebutkan 4. 1 yang ini D, C, G, H. Yang 1 tadi Nabila B, C, F, G. Berarti kurang berapa lagi? Kurang 2. Ayo kita bersama-sama kita sebutkan. Yang belum? Yo. Yang belum? Yo. 1, 2, 3. Yang keempat tadi sudah. Oke. B, C, F, G sudah tadi ya. Yang kelima? Yang kelima? Ya, yang keenam. Oke. Berarti ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sisinya ada 6. Kemudian unsur yang kedua adalah rusuk kubus. Tadi sudah tahu ya. Rusuknya ada berapa? 12. Ayo kita bersama-sama. Yang pertama adalah AB. Yang kedua BC. Yang ketiga oke. Yang keempat yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kelima. Selanjutnya satu lagi. Oke, berarti ini ada AB, ada BC, ada CD. Ini termasuk rusuk ya. Rusuk itu adalah kerangka. Oke. Kemudian yang ketiga, titik sudut. Yo, titik sudut. Tadi titik sudut sama saja titik apa? Titik pojok. Oke. Kelompok 7, coba titik sudutnya dari bangun kubus yang digambarkan di depan ini. Titik sudutnya mana kelompok 7? A, oke, betul nggak? A? Oke, A. Yang kedua, kelompok 6. B, oke, B. Kelompok 5. C, oke. Kelompok 4.
D. Oke. Kelompok 3. Oh, 3. Oke. Kelompok 2. Kelompok 1. Masih kurang berapa? 1. Ayo, yang mana? Oke. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Berarti kita sudah mempelajari bangun ruang, balok, dan kubus serta unsur-unsurnya. Ya. Jadi Pak Guru juga akan berikan contoh. Ini juga termasuk benda dalam kehidupan sehari-hari kita. Benda yang ada di lingkungan kita ini juga termasuk bangun kubus apa balok? Balok. Kalau yang ini? Balok. Oke. Kalau ini? Oke. Berarti anak-anak sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, sekarang anak-anak berkelompok mengerjakan lembar kerja siswa dari Pak Guru, dikerjakan secara kelompok ya. Nanti setelah dikerjakan kemudian nanti anak-anak bisa mempresentasikan ke depan ya untuk kelompok 1, 2, 3 dan sampai kelompok 7. Oke, silahkan. Silakan langsung dikerjakan. Yuk. Itu perintahnya dibaca, atasnya ada perintahnya ya. Perintahnya pilihlah benda yang termasuk kubus dan balok. Yuk silakan. 5 menit. Dihitung ya. Oke, selesai. Yuk kita selesai. Bisa dipresentasikan ke depan kelompok 1. Nah, pilihlah benda yang memiliki bentuk dasar kubus atau balok dengan cara melingkari benda di bawah ini. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Rubik, 2 penghapus, 3 kelopak makan, 4 sabun, 5 bata, 6 buku, 7 Lego, 8 gaduh, 9 kardus, 10 es batu, 11 kayu, 12 peti, 13 lemari, dan 14 kotak tisu. Oke, kelompok 1 menemukan 14 benda yang bentuk dasar dari kubus dan balok. Oke, kita lihat. Nomor 1 tadi rubrik, betul? Yang kedua tadi tempat makan, betul? Sabun, betul?
Kemudian ini penghapus, betul? Batu bata, betul? Ini betul? Buku? Ini apa namanya, Bocah? Dadu. Ini Lego, betul? Ini kardus, es batu, betul? Kemudian ini peti, betul? Almari, betul? Kemudian ini batang kayu, betul? Tisu, tempat tisu, betul? Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, 14. Oke, beri tepuk wow untuk kelompok 1. Kasih kasih W. Wow, keren. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali kelompok 1. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Oke, kelompok 2, silakan. Dapat berapa? Apakah sama 14 atau lebih? Kita lihat. Akan menyebutkan benda yang berlukis atau satu, bukit. 2, letak-letak. 3, batu bata. 4, sabun. 5, penghapus. 6, buku. 7, Lego. 8, dadu. 9, es batu. 10, kardus. 11, balok kayu. 12, almari. 13, peti. Dan 14, kotak tisu. Ya. Dapat berapa, Mas? 14. 14, berarti sama dengan kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan boleh kembali. Ya, anak-anak, berarti anak-anak sudah bisa mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kamu yang berbentuk kubus dan balok. Ada yang menyebutkan lebih dari 14? Kelompok yang lain ada tanggapan? Mungkin bisa menemukan, Pak, saya menemukan 1, jadinya saya mendapatkan 15. Ada yang dapat 15? Tidak ada? Berarti sama 14 ya? Berarti benda-benda yang ada di sekitar, berarti yang ditampilkan di depan itu ada 14 benda yang berbentuk kubus dan balok. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Beri tepuk tangan. Kemudian yang kedua, kegiatan kedua, kita akan mengetahui unsur-unsurnya. Tadi yang awal itu mengidentifikasi benda-bendanya. Yang kedua, kita mengetahui unsur-unsur dari benda kubus dan balok. Siapkan alat tulisnya lagi. Ambok. Yuk, silahkan dikerjakan. Sudah langsung ini. Ya. Sudah. Ya.
Oke, ya. Hati-hati jangan sampai terbalik antara sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Ya, kamu lihat lagi, kamu teliti lagi, sisinya kubus itu berapa, rusuknya, titik sudutnya, dan balok itu sisinya berapa, rusuk, dan titik sudutnya. Sudah? Sudah? Oke, selesai. Kelompok 3. Sekarang maju. Yuk, kelompok 3. Yuk, di sini berarti tuliskan ciri-ciri dari bangun ruang kubus. Nama bangunnya ini apa? Kemudian sisinya berapa? Jumlah rusuknya berapa? Titik sudutnya berapa? Yuk, silahkan. Ya, yuk. Apa nama bangunnya? Kita lihat. Oh, nama bangunnya kubus. Sisinya ada berapa? Sisinya ada 6. Betul? Sisinya ada 6? Betul. Kemudian jumlah rusuknya kubus? 12. Betul? Betul. Yang ketiga, titik sudutnya ada berapa? 8. Betul? Betul. Berarti sisinya 6, rusuknya 12, titik sudutnya 8. Ada yang kelompok lain? Pak, sisi saya kok ketemunya 9. Salah nggak? Salah, ya. Berarti kelompok 3 betul ya? Sudah bisa menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur dari bangun ruang kubus. Sisinya 6, rusuknya 12, dan titik sudutnya 8. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ya silakan. Bisa duduk kembali. Kelompok 4. Apakah sama kelompok 4 dengan kelompok 3? Oke. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan kegiatan 2 dari kelompok kami. Ciri-ciri dari bangun ruang kubus dan balok. Kubus memiliki sisi 6, rusuk 12, titik sudut 8. Ciri-ciri bangun ruang balok memiliki sisi 6, rusuk 12, titik sudut 8. Ya, ini kelompok yang 4. Tadi sudah kubus, tadi sudah ya kelompok 3. Sekarang kelompok 4 akan mempresentasikan bangun ruang balok. Sisinya berapa? 6. Rusuknya? 12. Titik sudutnya? 8. Betul? Betul? Sisinya 6, rusuknya 12, titik sudutnya
8. Samakah dengan kubus tadi? Sama. Berarti kubus dengan balok apakah sama? Sisinya sama? Rusuknya sama? Titik sudutnya sama? Oke, berarti anak-anak sudah paham. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Jadi anak-anak sudah bisa mengetahui unsur-unsur dari kubus dan balok. Tadi kegiatan pertama mengidentifikasi benda-benda. Kemudian yang kedua tadi adalah menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsurnya. Dan nanti kegiatan yang ketiga, anak-anak bisa menggambar kubus dan balok dengan ukuran tertentu. Jadi anak-anak harus tahu, kalau kubus tadi harus sama. Ukurannya ya enggak? Sama enggak? Sama. Kalau balok sama tidak? Tidak. Oke, kegiatan ketiga kita akan menggambar kubus dan balok. Silahkan. Yuk, silahkan. Oke, selesai. Silahkan. Untuk kelompok 5 menggambarkan salah satu bangun kubus. Silahkan. Yo, kelompok 5 silahkan. Kelompok 6 dan kelompok 7 menggambarkan balok. Yo. Kelompok 7 menggambarkan balok juga. Silahkan. Bisa di sini kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Silahkan. Oke, silahkan boleh. Ya, sini boleh bawah. Nah. Kelompok 5 kubus. Kelompok 6 balok. Kelompok 7 balok. Hati-hati tadi kubus itu harus ukurannya sama. Kalau balok ukurannya berbeda.
Oke, kelompok 7 sudah selesai. Kelompok 5 baru proses dan kelompok 6 sudah selesai. Oke, kita lihat bersama-sama gambar kubus dan balok dari kelompok 5. Betul kubusnya? Betul ya? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Sekarang kelompok 6. Baloknya betul? Betul ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Dan yang terakhir kelompok 7. Baloknya betul? Betul ya? Oke, berarti anak-anak sudah bisa membandingkan gambar kubus dan gambar balok. Oke, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 kita beri tepuk. Wow. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, beri tepuk tangan. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Oke. Nah, oke. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu kita evaluasi. Silakan dikerjakan anak-anak sendiri-sendiri. Jangan mencontek temennya. Yo. Rupanya yang tadi tuh. Yo. Dikerjakan dengan teliti, dibaca soalnya apa.
Oke, selesai. Mari kita bahas evaluasi pada hari ini. Oke, yuk kita bahas. Sudah semuanya? Oke, nomor 1. Kita lihat. Buatlah gambar bangun ruang kubus dengan ukuran sisinya 5. Perhatikan semuanya, ayo. Semuanya perhatikan. Berarti kubus ini nanti harus ukurannya 5. Di sini berapa? 5. Di sini 5. Di sini 5. Di sini 5. Ya, semuanya harus 5 sentimeter. Berarti 5 ya, oke. Yang kedua, sebutkan rusuk tegak dan rusuk datarnya. Rusuk tegaknya mana? Rusuk tegaknya yang ini. Ya, rusuk datarnya yang ini. Berarti AB itu termasuk rusuk tegak atau rusuk datar? Datar. Kalau BF termasuk rusuk tegak. Kalau BC termasuk rusuk datar. Oke. Nomor yang C, sebutkan sisi pada bangun kubus. Berarti ini ya, sisinya AB, EF, BC, EG ya sisinya. Kemudian titik sudutnya tadi ada berapa? Titik sudut kubus ada berapa? 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian sebutkan contoh benda yang berbentuk kubus di sekitarmu. Tadi ada almari, kemudian ada kardus, ada tempat obat. Apalagi? Ada namanya apa? Ruangan ini termasuk enggak? Iya, oke. Yuk, yang kedua, buatlah gambar bangun ruang balok yang berukuran 4 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 5 cm. Nah, ini balok. Berarti panjangnya sini 4 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 5 cm. Tidak boleh lebih ya. Berarti kalau di sini panjangnya 4, lebarnya 3, dan tingginya 5. Kemudian sebutkan rusuk tegak dan rusuk datar pada bangun balok. AB rusuk apa? Datar. Kalau AE rusuk tegak. BF rusuk, EF rusuk, HG rusuk. Oke, kemudian berarti jumlah rusuknya pada bangun balok ada berapa? Rusuknya ada berapa? 12. Kemudian sisi pada bangun balok, berarti
A, B, E, F, dan lain-lain. Ada berapa sisinya? Ada berapa? 6. Kemudian titik sudutnya ada berapa? 8. Sebutkan contoh benda yang berbentuk balok di sekitarmu. Tadi ada kotak, kotak pensil, itu termasuk enggak? Kotak pensil. Kemudian tadi ada yang namanya tisu. Tisu ada yang panjangnya seperti balok. Apalagi yang balok tadi lagi? Sebutkan. Dadu. Dadu itu kubus. Nah, apa? Selain dadu? Balok kayu. Ya, balok kayu bisa batu bata? Bisa. Oke. Silakan dikumpulkan untuk evaluasinya. Salah satu ketua kelompoknya mengumpulkan. Yuk, silakan. Oke. Ya. Ya. Oke, ya. Ya. Anak-anak tadi sudah melakukan 3 kegiatan. Kegiatan pertama mengidentifikasi benda, yang kedua mengenal unsur-unsur dari bangun ruang, balok, dan kubus, atau menyebutkan unsur-unsurnya, dan yang ketiga tadi anak-anak menggambarkan bangun ruang, balok, dan kubus dengan ukuran tertentu. Terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk hari ini pembelajaran materi bangun ruang, balok, dan kubus telah selesai. Maka akan Bapak simpulkan materi pada pagi hari ini, yaitu bangun ruang dan bangun balok dan kubus. Ya. Yang pertama, kesimpulan pertama yaitu balok memiliki berapa sisi? 6. Rusuknya berapa? Kemudian titik sudutnya? Kemudian kalau kubus sisinya berapa? Titik sudutnya? Titik sudutnya 8. Kemudian sisinya 6. Rusuknya 12. Maka anak-anak harus bisa mengerti sekarang unsur-unsur dari bangun ruang, kubus, dan balok. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ketua kelas untuk menyiapkan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan kita. Berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai, memberi salam.
Terima kasih Ketua kelas sudah menyiapkan berdoa untuk selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Demikian anak-anakku materi pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya nanti yaitu masih bangun ruang, yaitu bangun tabung dan bangun prisma. Demikian yang Bapak bisa sampaikan pada materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.